Oke, di video kali ini gue mau coba membuat up button dan juga mengoperasikan up button itu supaya bekerja di fragment tanpa navigation component. Jadi mungkin kalian udah pernah ya buat fragment dan juga dengan navigation component dan untuk membuat up buttonnya itu atau button yang di sini itu up back button ini dengan panah ini itu kan kalau dengan navigation component itu otomatis ya, jadi diperlukannya juga navigation controller gitu. Jadi kalau navigation component itu kan kita butuh navigation controller, navigation host, navigation graph juga untuk bekerja ya. Dan navigation controller ini berfungsi untuk mengatur navigasi up button atau panah button tadi gitu. Di sini kalau kita lihat dengan navigation controller di setup action bar di sini ada bacaan kalau kalian tuh harus memanggil navigate up dari navigation controller untuk menghandle navigation buttonnya. Jadi di sini kalau udah pernah dicoba dicontohin itu, gue pernah make apa navigate up dari navigation controller pada project yang menggunakan navigation komponen di fragmentnya gitu. Nah, tapi gimana kalau kita pengen buat up button itu, up button ini ya, di action bar ini tanpa menggunakan navigation komponen. Jadi di sini sebenarnya ada sumber dari Stack Overflow yang udah gue pernah cari dan ini cukup jelas menjelaskan tentang cara membuatnya. Cuma bahasa pemrogramannya sendiri di sini menggunakan Java. Nanti gue coba implementasiin menggunakan Kotlin. Jadi kalian bisa kalau mau cepet langsung lihat sumber ini atau mungkin nonton video gue ya. Jadi oke langsung aja dari kodenya ya. Oh ya, sebelum itu di sini untuk pengenalan sedikit aja lagi. Jadi di sini main activity itu adalah host activity dari fragment-fragment tersebut ya. Dari fragment-fragment list detail ya kalau di sini. Dan juga dia itu punya container yaitu view groupnya frame layout di sini yang nanti bakal di replace dengan fragment-fragment. Dengan fragment pertama di sini action list fragment, terus fragment keduanya detailnya. Nah, action bar ini adalah bar yang ada di atas sini loh, yang atas aplikasi kita biasa itu namanya action bar. Dan action bar itu bisa diisi dengan menu-menu atau ini deh apa icon-icon kayak di sini panah atau up buttonnya. Sini ada kayak navigation drawer itu namanya. Tapi bisa diisi dengan icon-icon yang kita mau gitu. Itu biasanya dilakuin dengan implementasi menggunakan menu namanya, menu action bar. Nah, terus gimana kalau membuat up button tanpa navigation komponen? Jadi di sini pada activity hostnya atau main activity-nya, eh gue buat function yang udah tadi ada di Stack Overflow, tapi menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi di sini ada function show up button, yaitu function untuk eh apa? Function untuk menampilkan eh up buttonnya itu sendiri. Jadi ini adalah function bawaan di Android yang akan menampilkan up button. Ya, kalau di sini kita set true untuk menampilkannya dan ada juga function hide up button yaitu untuk menghide up buttonnya itu sendiri di set false di sini. Nantinya function-function ini akan kita panggil di fragmen yang membutuhkan up button juga dan juga membutuhkan function hide ini juga. Terus function click button ini untuk apa? Kalau ini itu adalah function jika up button itu diklik ya. Jadi di sini gue nambahin add menu provider dengan menggunakan interface menu provider. Jadi sebenarnya kalau kalian ketahui itu biasanya kalau kalian ingin membuat menu ya di folder res ini, itu kan biasanya implementasinya mungkin kalau yang udah pernah itu tinggal kita override kayak on apa on options, uh, create options menu, terus juga on options item selected ya biasanya di override dan baru diisi di sini. Nah, cuma kenapa gue menggunakan menu provider karena
nantinya function ini akan digunain di fragmen-fragmen kan yang ingin menghandle klik dari up button ini. Nah, sedangkan kalau di fragmen misalnya di sini gue contohin, itu salah satu syarat untuk membuat menu atau mengkonfigurasi menu tadi itu kita harus namanya mengaktifkan set di sini set has options menu dan diatur ke true. Cuma di sini udah dicoret gini artinya ini adalah udah deprecated atau udah lawas dan perlu diperbarui gitu. Dan kalau gue baca itu ya kita harus pakai menu provider ini untuk yang barunya. Jadi add menu provider, mengimplementasi interface menu provider, terus juga di override yang ada di function menu provider itu. Terus on create menu ini fungsi untuk apanya? Ini misalnya kalau kalian punya menu-menu dengan icon tertentu di action bar-nya, misalnya di sini ada setting, ada favorit atau apa, kalian bisa inflate di bagian on create menu ini. Jadi dipanggil layout dari menunya itu nanti di sini. Kalau buatnya sendiri bisa new di sini namanya isi terus isinya yang menu gitu dan diisi sendiri nanti ikonnya segala macam. Cuma karena di sini kita hanya menggunakan up button itu nggak perlu membuat menu lagi. Jadi hanya return kosongan aja. Dan kita akan memakai fungsinya namanya on menu item selected. Jadi kalau item pada menu itu di select gitu. Nah, kalau di action bar tadi itu kan kita punya up buttonnya itu ya sebagai menu itemnya. Nah, di sini gue kasih atau dari contoh Stack Overflow tadi itu adalah ID-nya Android.RID home. Ini adalah ID bawaan yang menandakan kalau ini tuh adalah ID dari action, maksudnya ID dari up buttonnya itu sendiri. Jadi kalau di sini kalau kita baca fungsinya aja set display home as up ya. Jadi home as up. Jadi dia sebagai up buttonnya dan konstruktor di sini tuh misalnya kalau ID ini diklik kan di sini item selected ya. Jadi kalau item ID ini diklik itu akan menjalankan dua baris ini gitu. Di sini gue menjalankan support fragment manager pop backstack terus di return true kalau enggak false. Nah, pop backstack ini untuk apa? Jadi kalau misalnya kalian coba ya apa buat fragmen tanpa navigation komponen itu kan macam-macam ya, ada yang buat dengan cara commit, ada yang di sini replace. Nah, kalau untuk bagian replace ini gue buat yaitu seperti ini bentuknya menggunakan fragment manager dan juga begin transaction, terus ada add to backstack null dan di replace kemudian di commit. Di replace ini untuk menggantikan fragmennya. Nah, di sini menariknya ada add to backstack. Jadi kalau kalian perhatikan tuh kalau ingin membuat apa? Kalau ingin membuat fragmen itu kan itu dia kayak stack ya bentuknya ya. Jadi di sini misalnya gue gambar kayak apa ya? Misalnya fragmen satu di sini. Nah, ini fragmen yang nempel sama host activity kita kan. Nah, misalnya kita mau replace di sini tadi udah ditambah ya fragmen satunya, fragmen pertamanya di add. Terus kalau di replace, misalnya di sini tanpa backstack, add to backstack ya. Nah, ini akan menggantikan, sebagai ganti warna merah. Kalau di replace dia akan menggantikan fragmen yang ada nempel di host activity-nya itu. Jadi dia adalah fragmen pertama gitu. Fragmen terbaru yang baru di replace itu adalah fragmen di tumpukan pertama atau stack pertama. Cuma kalau kita pakai tambahin add to backstack di sini, jadi dia akan menambah stack baru di sini. Jadi dia adalah fragmen keduanya. Fragmen kedua yang ada di backstack kedua. Jadi misalnya nanti kita tinggal kembali aja di sini ke mencet back button gitu, dia kan kembali ke fragmen yang pertama ini gitu. Nggak langsung ke luar aplikasi. Makanya di sini di action ketika icon itu diklik, di sini gue kasih pop backstack karena tadi kan bentuknya kayak gini ya, setelah tambah add to backstack null itu, jadi pop backstack itu untuk menghapus stack yang paling atas di pop gitu. Jadi dihapus sisa yang fragmen pertamanya gitu. Di sini fragmen pertama gue itu letter fragment dan keduanya atau detailnya itu word fragment.
Nah, kan tadi udah buat nih function-function ini. Kita tinggal manggil aja function-function ini di fragmen yang membutuhkan itu. Jadi misalnya kita kan pengen menampilkan up button itu pada fragmen tertentu ya. Di sini itu harusnya di detail fragmennya dong, nggak mungkin di list fragment karena dia ada di halaman utama aplikasi gitu, pas layer utamanya. Dan detailnya kita perlu kasih up buttonnya ini. Nah, berarti kita implementasinya di Word fragment. Di sini gue udah coba panggil function atau method yang ada di host fragmentnya yaitu main activity. Dan kalau kalian perlu ketahui, cara memanggil method itu yaitu dengan bentuknya seperti ini. Jadi dalam kurung activity as main activity atau activity hostnya itu. Kemudian di fungsinya itu atau methodnya itu dipanggil gitu. Langsung aja di on view created-nya. Jadi pas di view-view yang ada di fragment itu dibuat juga dan juga dipanggil gitu function-function yang ada di main activity. Yang dipanggil ini show up button dan juga click up button. Jadi yang dipanggil adalah untuk menampilkan function untuk menampilkan up button-nya ini dan juga untuk mengklik gitu. Kalau klik tadi kembali kan, harusnya ke fragmen sebelumnya dan itu uh, dan itu kita panggil di word fragment atau detail fragmentnya ini. Nah, terus untuk di letter fragmentnya atau fragmen pertamanya tadi di list fragment ini, kenapa kita perlu memanggil di sini hide up button? Karena misalnya kalau kita nggak panggil hide up button, dia akan menampilkan show up button-nya juga gitu. Jadi kalau kita ingin membuat up button tanpa navigation komponen itu kita harus yang pertama tuh menampilkan dan juga menghandle atau mengatur kalau diklik tuh apa dan juga untuk menyembunyikan atau menghide up button-nya itu karena kalau tidak di hide up button-nya ini akan muncul juga di letter fragment atau fragmen pertama start destination fragmentnya gitu. Nah, di sini kalau gue coba jalankan, gue hapus lagi aja karena udah nggak dipakai. Em, Oke, lagi install. Nah, ini adalah letter fragment atau fragmen pertama yang ini nih, yang pertama ini tadi. Jadi, bentar ya. Setelah kalau gua klik B ya. Nah, ini adalah ke Word fragment dan juga di sini dia menampilkan show up button, function show up button yang tadi udah dipanggil di Word fragment ini dan juga memanggil click up button. Cuma click up button tentu aja nggak langsung jalan dong. Jadi di sini kan tadi kita ngasihnya pas button atau ID itu diklik ya. Jadi harus klik dulu nih baru pop backstack-nya ini jalan gitu. Nah, kondisi pas di word fragment ini tentu tadi backstack-nya jadi nambah ya. Berarti kayak gini ya. Karena kita udah menambahkan namanya add to backstack jadi nol di sini. Misalnya di sini nggak ditambahkan ya tetap cuma satu aja di bawah sini. Nah, pop backstack ini misalnya kalau kita klik kembali, nah ini akan kembali ke letter fragment atau fragmen pertamanya gitu. Jadi di sini udah kayak gini lagi balik, nggak keluar aplikasi. Nah, di sini juga show up button-nya udah nggak muncul lagi karena tadi udah kita hide di letter fragment-nya ini. Oke, jadi mungkin itu aja implementasi singkat yang bisa gue jelasin dari sumber yang ada di Stack Overflow ini. Mungkin kalau kalian ada apa cara sendiri atau mungkin nemu yang solusi yang lebih singkat, bisa kalian komen juga, bisa kita sharing-sharing. Jadi, mungkin segitu aja. Terima kasih udah menonton video ini.